Kita masuk ke segmen yang ketiga yang membahas koefisien multinomial. Sebelumnya kita sudah membahas dengan cukup banyak mengenai masalah permutasi dan kombinasi. Satu hal yang coba saya berikan summary, kalau kita berbicara masalah permutasi berarti urutan di dalam grup itu kita perhatikan gitu ya. Sedangkan kalau di dalam kombinasi urutannya itu tidak kita perhatikan. Maka kalau Anda lihat lagi di contoh-contoh awal, misalnya kita ingin membagi grup gitu, tentu saja grupnya kalau di dalam masalah kombinasi, alternatifnya itu menjadi lebih kecil karena Anda harus membagi di dalam grupnya itu sendiri, dia bisa disusun dalam berapa banyak. Contohnya kalau saya memiliki grup yang anggotanya ada tiga atau dua dulu ya. Kalau saya memiliki grup yang anggotanya ada dua, misalnya A dan B, maka dia bisa juga disusun sebagai B dan A. Tetapi di dalam kombinasi dua hal ini dianggap sama. Nah sekarang kalau misalnya saya memiliki grup isinya A, B, C, ya bisa juga disusun dengan cara A, C, B, kemudian B, A, C, kemudian B, C, A, kemudian C, A, B, dan C, B, A, ya. Nah ini ada 6 cara yang tentu saja berasal dari 3 faktorial. Nah ini kalau di dalam kombinasi semuanya dianggap sebagai grup yang sama ya, hanya satu. Maka menjadi wajar kalau di dalam contoh kita yang dahulu tentang kombinasi Anda perlu membagi di dalam satu grupnya tersebut, dia kira-kira disusun dengan kira-kira dia disusun dengan berapa cara. Dalam kasus kita ini adalah 3 faktorial atau 6 cara. Ingat ya, selalu coba memahami logika yang ada di balik formula sehingga Anda tidak perlu terjebak dengan kebiasaan untuk menghafalkan formula-formula tersebut, tapi justru kalau Anda bisa dengan cepat menangkap logikanya, kalau bisa Anda menangkap logikanya, maka dengan cepat Anda akan tahu formula mana yang akan dipakai dan seterusnya. Dan dari pengalaman saya, cara belajar yang demikian itu biasanya akan sangat bermanfaat ya, tidak cuma untuk kuliah ini tapi juga untuk kepentingan Anda kuliah di teknik industri sampai dengan lulus nanti, bahkan sampai bekerja. Oke. Nah, sekarang kita khusus membahas koefisien multinomial. Jadi ini merupakan cabang dari kombinasi di mana sekarang kita ingin membagi beberapa objek tersebut ke dalam beberapa partisi yang berbeda. Contoh begini ya. Kalau saya memiliki sebuah kata paper begitu ya, yang dibentuk dari P yang pertama, maka saya identifikasi kita punya objek apa saja. Di sini saya punya objek P1, E1 ya. Kemudian P2, kemudian ada P3 ya. E2 dan P4. Oke. Sini, ini R ternyata. Ya. Maka di sini saya grupnya P-nya saya ada. Oke, saya ulang, mohon maaf tiba-tiba putus Microsoft PowerPoint-nya. Saya ulang, sekarang kita tadi punya P1, E1, P2, P3, E2 dan R. Hanya ada satu ya, saya tulis R1 juga nggak apa-apa. Ini ada P, ini ada P. Sini kita punya 3, E kita punya 2, dan R hanya ada 1 ya. Nah, sekarang kalau Anda ingin menyusun ya, ingin menyusun 6 objek di mana urutan dari objek itu penting, tentu saja kita punya 6 permutasi. Karena di sini kalau saya punya berarti kan ada 6 objek ya. 1 2 3 4 5 6.
Yang pertama kita bisa memilih 6 semuanya, masih begitu ya. Kemudian ternyata salah satu tidak Anda pakai, maka 5. Kemudian 4, 3, 2, 1. Tidak lain, dia merupakan 6 faktorial. Ya. Itu kalau Anda mendapatkan ingin memperhatikan urutan. Artinya apa? Kalau saya ini ada objek yang pertama, kemudian ini ada objek yang kedua, ya. Kemudian saya tukar gitu misalnya, ini adalah P2, ini E1, ini P1, kemudian ini P3, ini E2 dan R, ya, R-nya cuma 1. Anda lihat yang ditukar adalah P1 dan P2, tapi ini sudah dianggap sebagai objek yang berbeda meskipun tetap sama dieja sebagai paper, ya. Tapi tetap dianggap sebagai objek yang berbeda kalau Anda memperhatikan urutan. Nah, sekarang bayangkan ya, bagaimana kalau kita melakukan permutasi terhadap 6 huruf ini dan kita juga melakukan permutasi ya untuk P-nya ini dan untuk E-nya ini. Tentu saja Anda tahu di antara P-nya itu sendiri dia memiliki beberapa permutasi, yaitu dia kan anggotanya 3, maka di sini tentu saja dia bisa ada kemungkinan sebanyak 3 faktorial. Sedangkan dari E-nya sendiri karena dia juga ada 2, maka dia 2 faktorial. Ya. Bagaimana demikian? Anda kan bisa mengutak-ngatik ya. Kalau saya berbicara E-nya saja, berarti kan bisa 2 faktorial, berarti kan ada 2 kemungkinan. Ini adalah E1, ini ada E2. Ini E2, ini E1. Nah, maka sama seperti kombinasi. Secara logika, kalau kita ingin mencari urutan ya antara huruf-huruf ini, maka permutasi dari ke-6-6-nya tersebut seharusnya kita bagi dengan permutasi setiap partisinya. Kalau memang konsiderasi Anda adalah bagaimana melakukan ya urutan sesuai dengan jumlah huruf yang ada. Ya, maka itu sangat tergantung dari tujuan Anda di sini. Oke, itu merupakan satu hal yang perlu digarisbawahi. Ya. Nah, sekarang kita kemudian bagaimana kalau yang di sini P? P-nya kan ada 3, maka tadi kan sama seperti contoh sebelumnya. Kita bisa punya P1, P2, P3. Kemudian ini ada juga misalnya ada juga terakhir P3, P1, P2, P3, P2, P1. Maka kita memiliki sebanyak 6 kemungkinan untuk menukar-nukar objek tersebut. Tidak lain, dia berasal dari 3 faktorial. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita membaginya? Tadi kan kita sudah paham bahwa kalau kita ya yang atas itu tentu saja memiliki sebanyak 6 permutasi, sebanyak jumlah n-nya. Nah, yang bawah ini kita bagi berapa? Ya, kalau dalam kasus kombinasi kan kita bagi sebanyak permutasi di Kita bagi permutasi di dalam grupnya itu sendiri. Kalau di kasus kombinasi yang awal. Nah, coba. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini, ya. Misalnya saya mengambil kata, kalau tadi kan Anda tahu bahwa katanya itu adalah paper ya, P-E-P-P-E-R gitu. Nah, sekarang saya mengambil katanya secara khusus ya supaya kita bisa bedakan dengan contoh yang sebelumnya. Saya mengambil P P E P E R. Sekarang saya berikan indeks. Ini adalah P yang pertama. Ini yang kedua, E1, P2, P3 ya. P3. Saya tulis ini.
Saya coba hapus dulu. Oke. Saya tulis P3. Ini E2 berarti ya. R-nya tidak saya tulis karena hanya ada satu. Berarti kan kombinasinya cuma satu kan. R-nya kan, permutasinya kan hanya ada satu. Jadi tidak berpengaruh ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian saya ingin menukar-nukar tiga huruf P di antara ini ya. Dan saya ingin menukar-nukar dua huruf E, tetapi tujuannya apa? Tujuannya saya tekankan di sini ya. Anda tetap harus membentuk kata PPEPER atau per gitu ya. 2P, 1E, 1P, 1E dan 1R ya. Tapi Anda menukar-nukar kita punya 3P dan 2E ya. Nah, kalau Anda lihat sekarang di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi kalau kita punya 3P dan 2E ya, kita akan memiliki 12 pasangan, di mana tetap Anda memenuhi tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. 2 yang pertama P, kemudian E, yang keempat P, ada E dan juga R. Coba kita lihat. Ini mengikuti pola yang sama persis dengan asalnya. P1, P2, E1, P3, E2 dan R. Maksud saya sama persis seperti di sini. P1, P2, E1, P3, E2 dan R. Nah, kemudian bagaimana kalau ini sekarang kita tukar ya. P2 kita tukar dengan P3 ya. Yang lain tetap sama, lihat. E1 sama, E2 sama dan R sama. Ya, Anda lihat kan? Yang ditukar cuma P2 dan P3. Sekarang bagaimana kalau kita menukar P1 dan P2, yang lain tetap sama. E1 sama, P3 tetap sama dengan yang di atas. Jadi yang dijadikan sebagai basis itu adalah yang saya berikan garis warna merah gitu. Yang adalah P3 sama, E2 sama, R sama. Sekarang kita tukar lagi menjadi seperti ini, P2 ya, P3, E1, kemudian E1-nya sama ya, dan seterusnya. Jadi di grup yang ini E1 ada di tengah. Sekarang kalau Anda lihat sekarang E1-nya di sini menjadi yang di posisi yang kedua dari belakang. Dan kita memainkan posisi P-nya sama dengan konfigurasi yang ada di sini. Anda lihat ini 1 2, ini 1 2, 1 3, 1 3, 2 1, 2 3, 3 1 dan 3 2. Ya, dimana yang tengahnya itu sama 3 2 3 1 2 1, ini juga sama 3 2 3 1 2 1. Nah, tapi kalau kita berbicara permutasi, tentu saja setiap objek yang ada di kiri itu berbeda dengan setiap objek yang ada di kanan. Karena tadi kita betul-betul memperhatikan urutan. Dan ada 12 kemungkinan kalau kita memperhatikan keurutan. Kalau Anda perhatikan kemudian 3 ini kan merupakan permutasi dari P. Tadi kita sudah sampaikan bahwa dia sendiri diutak-atik begitu ya. Di antara ketiga-tiga yang tersebut Anda lihat. Ini kan kita utak-atik begini kan. Antara 3 huruf P tersebut. Maka yang pertama dia memiliki masih ada 3 kemungkinan, yaitu P1, P2, P3. Ini saya hanya mengambil salah satu cabang saja ya. Kemudian yang pertama Anda pilih P1 seperti yang di cabang yang ini. Maka di sini kan tinggal 2 kemungkinan, yaitu P2 dan P3. Kemudian di cabang yang ini juga Anda mengambil P2, maka tinggal 1 kemungkinan, ini adalah P3. Nah, kalau kita permutasikan akan ada 6. Ya. Nah, kemudian 2 yang di sini kalau kita lihat, dia kan ada
Yang pertama E1 dan E2. Kemudian kalau kita lihat cabang yang kiri dan kanan, ini kita ambil ya. Awalnya masih ada 2 karena diambil satu, tinggal E2. Kalau kita permutasikan, dia akan ada 2 kemungkinan. Ya, artinya apa? Di sini tadi kan saya sampaikan bahwa yang atas ini adalah permutasi dari seluruh huruf yang ada. Yang mana dia ada 6 buah huruf. P, E, P, P, E, R. Ya, itu merupakan permutasinya, atau permutasi dari 6 faktorial itu berapa? Sepertinya 720 ya. Coba kita kalikan 6, 5, 4 kali 6 ya, 720. Itu adalah permutasi dari 6 faktorial. Nah, kemudian tadi kalau dalam kombinasi saya sampaikan dia harus dibagi susunan dalam grupnya tersebut. Nah, sekarang grupnya kan ada banyak. Maka berdasarkan lagi-lagi the basic principle of counting, maka ini adalah kejadian yang pertama, ini adalah kejadian yang kedua, ya, sehingga bisa Anda lakukan perkalian untuk mencari eventnya. Dalam kasus kita, di sini kita punya berarti ya. Di sini 6 dikalikan 2 ada sebanyak 12 kemungkinan untuk diutak-atik. Sehingga kalau di sini 720 Anda bagi dengan 12, maka untuk melakukan arrangement dari paper tersebut kita memiliki 60 kemungkinan. Jadi artinya bagaimana? Kita tinggal membagi dengan grupnya. Ya, itu merupakan salah satu ilustrasi yang penting yang sebaiknya Anda pahami dengan baik. Kalau Anda tidak mengerti, silakan diulang-ulang dan jangan lupa dibaca buku teksnya. Oke. Sekarang ini kita berikan sebuah contoh ya. Jadi tadi kalau kita memiliki sebanyak 6 buah objek, begitu. Ya. Anda memiliki 6 buah objek. Di sini permutasi dari dari n objek ya. Saya masih keingat yang tadi. Di sini kita mengambil contoh yang generik definisinya, di mana n1 tersebut terdiri dari objek-objek yang setara. Berarti contohnya di sini ya. N1-nya berarti tadi dia 3 buah P-nya, P1, P2, P3. Ya. Dan N2 juga merupakan objek yang setara. Maka di sini contohnya tadi adalah E1 dan juga E2. Di sini kita punya juga N3. Kalau Anda masih penasaran, dia 1 saja. 1 faktorial kan tidak berpengaruh ya. Nilainya 1. Tapi Anda bisa tuliskan di sini ada 1 objek R. Ya. Maka dalam kasus seperti itu cara kita mencari jumlah urutannya tadi ya. Di sini merupakan permutasi dari seluruh objeknya, di mana n itu sama dengan n1 ditambah n2 ditambah sampai dengan ada berapa banyak r. Berarti r yang dituliskan di sini itu apa? R adalah jumlah dari grupnya. Dalam kasus kita yang tadi, jumlah dari grup kita ada 2, ya, dimana 3P dan 2E. Anda menyebutkan grupnya ada sebanyak berapa tadi? 3 juga boleh, tapi kan grup yang ketiga R itu jumlahnya hanya ada 1. Jadi secara perhitungan pasti tidak berpengaruh. Nah, ini merupakan cara kita membagi n objek ke dalam beberapa grup. Ya, jadi harap diingat-ingat berdasarkan logika yang sudah kita bahas secara bersama-sama tadi. Nah, berikutnya ya. Bagaimana kemudian si koefisien multinomial ini sebetulnya bisa diturunkan gitu ya kalau secara matematis.
Nah, sekarang kalau kita lihat ya, tadi misalnya kita membahas di sini kita punya total n-nya ada sebanyak 6, kemudian total n satunya ada sebanyak 3 begitu ya. Karena kita punya 3P tadi. Maka di sini cara membaginya itu kan sama seperti pada saat ya, pada saat kita membahas masalah kombinasi. Berarti yang pertama kita punya yang pertama di sini cara yang pertama ya. Berarti kan ada 6 buah cara. Berarti 6 5 4 3 2 1 atau 6 faktorial. Ini khusus untuk grup yang pertama yaitu grup P. Kemudian P-nya sendiri bisa kita permutasikan sebanyak 3. Berarti kan ada 3 2 1 atau 6 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial. Itu seperti itu. Itu caranya ya. Jadi di sini tidak ada seperti ini ya. Salah saya. Di sini bukan 6 faktorial. Saya revisi ya, saya hapus, saya coba terangkan lagi. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Yang pertama ya, tadi kan ini kita ulang lagi, saya agak misleading supaya Anda tidak bingung. Ini 3P begitu ya. Nah, tapi kan kita punya 6 grup di mana kita punya 6 objek di mana ada 2E dan 1 R. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita memilih 3 buah objek yaitu P-nya tersebut dari 6 objek yang ada? Berarti kan adalah 6 5 4 gitu kan ya. Adalah 6 5 4 dari grupnya tersebut. Karena kenapa? Karena kita hanya milih 3. Kemudian yang bawah berarti kan permutasi dari P-nya itu sendiri. Dalam hal ini berarti kan 3 2 1. Maka di sini kita lihat N kombinasi N1, di mana N1-nya ada sebanyak 3 buah objek. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, untuk kalau kita sudah memilih sebanyak N1 grup, maka kan Anda tinggal memiliki kan sudah kita pakai 6 5 4 gitu ya. Berarti kan tinggal sisanya di sini adalah 3 2 1. Ya. 3 2 1 itu adalah sisanya. Mengapa? Karena sudah kita pakai di atasnya. Dan ini merupakan salah satu contoh logika yang penting gitu ya. Anda tahu dari mana kenapa dia hanya sisa N-1. Kan tadi sudah kita pakai sebanyak 3 di awal untuk memilih grup dari 3P yang sudah kita kerjakan. Ya. Maka untuk grup 2E di sini tinggal 3 kemungkinan saja. Dan karena Anda hanya memilih 2, maka hanya ada 3 2 di sini. Yang di sini tentu saja Anda melakukan permutasi dari 2 faktorial itu sendiri, 2 kali 1 ya. Dan seterusnya. Dalam kasus kita di sini tadi grupnya hanya ada 2. Tapi kalau ternyata ya, katakanlah begini, kita punya N objek gitu. Ada sama dengan 10 ya. Kemudian N1 Anda sudah menghabiskan 3, N2 Anda habiskan katakanlah 4 gitu ya. Coba Anda lihat. Pada saat memilih grup yang pertama, dia masih memiliki 10 opsi yang tersedia, yaitu sejumlah N-nya tersebut kan. 10-10-nya masih bisa dipakai. Nah, kemudian kalau kita sudah masuk ke grup yang kedua, tentu saja Anda tidak bisa menggunakan 10 lagi. Karena sudah dipakai, yaitu 10, 9, 8. Anda tinggal 7, 6, dan seterusnya. Dan yang di sini Anda milih berapa berarti? 7, 6, 5, 4. Ya. Berarti kalau misalnya kita punya N3 yang jumlahnya terserah Anda, katakanlah saya berikan dia tanda phi ya. Ini bukan himpunan kosong tapi phi, atau supaya Anda nggak bingung, ini saya ganti aja jadi mu gitu misalnya. Ya. Jadi mu. Maka di sini dia tinggal berapa? Yang bisa dipilih 3, 2, 1.
dengan asumsi di sini kita R-nya ada 3 saja ya, dimana R-nya tadi adalah jumlah grup R kecil, maksud saya R kecil jumlah grup yang tadi kita kembali ke slide-nya sebelumnya. Berarti dalam kasus yang ini N sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3, dimana R-nya ada sama dengan 3. Nah, itu contohnya. Sehingga kalau di dalam urutan yang berikutnya, maka di sini ada N dikurangi N1 dikurangi N2, Anda kombinasikan dengan N3 yang ada tersebut. Nah, itu dan seterusnya. Sehingga kalau kita tuliskan ya, lagi-lagi coba Anda lihat. Ini adalah kita lakukan untuk grup 1. Oke, kombinasinya. Yang di sini adalah untuk grup 2, yang di sini adalah untuk grup 3. Ya. Dimana kita N1 adalah jumlah grup 1, ini adalah jumlah grup 2, dan yang di sini adalah jumlah grup yang ketiga, gitu ya. Nah, ini kita bisa dapatkan kombinasinya tadi. Tadi saya ulang lagi supaya Anda betul-betul paham logikanya ya. Jadi jangan merasa bosan kalau saya terangkan betul-betul dari basicnya, karena ibarat atlet begitu ya. Anda misalnya suka berlari, tetapi Anda merasa kaki Anda sakit begitu ya, karena Anda lari terlalu cepat. Anda baru belajar berlari, Anda ingin lari 10 kilo, Anda langsung mengejar, ingin mendapatkan kecepatan waktu tempuhnya 35 menit ya. Artinya itu sudah level nasional ya. Mungkin jantung Anda kuat begitu, tapi kaki Anda merasa sakit gitu ya. Saya analogikan seperti itu. Anda tidak sabar ya, sudah saya langsung mau pakai steroid saja supaya kaki saya merasa mati rasa. Ya, itu kan sebuah proses yang salah. Apa yang Anda lakukan? Kalau kaki Anda merasa sakit, berarti Anda belum siap untuk lari secepat itu, sehingga Anda harus bersabar. Anda harus latihan dalam jangka waktu yang panjang terlebih dahulu. Nah, ini pun sama. Di sini coba saya terangkan betul-betul secara pelan-pelan ya, dari basic. Dan seperti itulah cara Anda belajar gitu, dari sekarang S1, nanti lanjut S2, atau kalaupun tidak S2, Anda bekerja, bukan berarti Anda bekerja itu tidak lagi belajar. Justru Anda akan menghadapi kasus yang sangat variatif ya. Nah, sekarang tadi saya ulang ya. Di grup pemilihan grup 1, kita masih tersedia option atau pilihan yang ada itu sebanyak N-nya tadi. Kemudian di grup 2, pilihannya masih pilihannya tentu saja sudah bersisa tergantung dari jumlah grupnya tadi. Misalnya sini ada 10 ya totalnya itu, objeknya. Sudah Anda pakai 3 di grup 1 karena grup satunya ada 3 yang Anda pilih, tentu saja di sini tinggal sisanya. Dan terus begitu ya. Sampai di sini kita hitung sampai yang ke Rn-1. Kenapa Rn-1? Ya Anda bisa lihat sendiri kalau misalnya tadi contohnya di sini ya. Di sini kan kita hanya di sini kan sampai yang di sini. Kalau satu kan sudah tidak ngefek lagi sebetulnya. Ya boleh saja sebetulnya kalau Anda mau tuliskan 1 faktorial ya. Cuma secara perhitungan kan itu tidak ada dampaknya. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan formula dari kombinasi, maka yang ini bisa kita tuliskan. Ini adalah n faktorial. Anda masih ingat kalau saya punya di sini N, saya kombinasikan dengan M, maka asalnya tentu saja dia adalah N faktorial, kemudian N min M faktorial dikalikan dengan M faktorial, gitu ya. Maka di sini pun sama, jumlah grupnya M-nya itu adalah Ni-nya tersebut, maka ini adalah N faktorial, N1 faktorial, ini N dikurangi N1 faktorial. Yang di sini adalah N2 faktorial, ini adalah jumlah opsi yang ada ya.
jumlah opsi yang ada dikurangi jumlah grupnya itu tadi, yaitu N2 faktorial. Nah, dan yang terakhir begitu ya, karena dia sudah tidak ada lagi, karena kan sekarang begini, ini kan sudah sama ya secara logika. Kalau tadi kita 3 4 ya, 7, berarti kan sudah 3 di sini. Ya. Ini sama-sama 3, ini juga 3, berarti kan sisanya kan sudah tidak ada lagi 0 faktorial atau 1 dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini Anda melakukan dengan menggunakan hukum asosiatif begitu, ya, di sini kan bisa Anda keluarkan F faktorialnya ini dengan beberapa cara atau trik begitu ya. Tapi kurang lebih di sini Anda bisa mendapatkan ya yang tadi formula untuk kombinasi di mana kita membagi ke dalam beberapa partisi atau beberapa grup, berarti adalah jumlah objeknya dibagi, di sini adalah perkalian dari faktorial jumlah objek yang pertama, faktorial jumlah objek yang kedua, faktorial jumlah objek pada grup yang ketiga. Yang lagi-lagi saya ingatkan, di sini tentu saja tadi sudah kita bahas bahwa ini berasal dari the basic principle of counting. Ya, jadi itu merupakan sebuah fundamental yang sangat penting, makanya diajarkan di awal karena terus-menerus kita ulang. Oke. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Selanjutnya, kalau Anda sudah memahami contoh-contohnya tersebut, maka kita sudah siap untuk melakukan latihan. Kira-kira seperti apa aplikasinya di dalam beberapa kasus yang sebetulnya terlihat sederhana ya, tapi kalau Anda tidak belajar dari logikanya, mungkin Anda dengan cepat mengerti begitu, tapi dengan cepat juga akan melupakan, dan saya tentu saja tidak mengharapkan yang demikian ya. Dan kalau Anda justru belajarnya dari dasar, Anda akan ingat dasar-dasarnya, sehingga kalau diberikan soal yang lain atau kasus yang lain Anda bisa cepat gitu ada melakukan adaptasi. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat di sini kita punya sebuah departemen atau kantor polisi lah di sebuah kota kecil. Dia terdiri dari 10 anggota polisi. Di mana dia itu harus punya grup yang pertama terdiri dari 5 begitu ya. Dia harus melakukan patroli di jalanan. Kemudian ada grup yang kedua maksudnya isinya 2. Dia melakukan pekerjaan di kantor. Dan juga ada grup yang ketiga isinya 3. Dia sebagai cadangan di stasiun. Saya tidak tahu stasiunnya apa ya, mungkin semacam barak begitu sepertinya. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita membagi 10 officer atau 10 apa itu namanya? Petugas polisi tersebut ke dalam 3 grup yang mungkin, ya. Nah, di sini berarti kita punya N1 itu sama dengan 5, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan berapa tadi? 3 ya. 3. Berarti totalnya sama dengan 10. Berarti N ya. N yang merupakan gabungan dari semuanya sama dengan 10. Dengan jumlah grupnya ada sama dengan 3. Nah, maka dengan yang tadi tentu saja adalah berarti caranya N faktorial kita bagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Dalam hal ini berarti kita bisa tuliskan dia ya adalah di sini, atau saya langsung saja ya. Berarti kan kalau kita hitung seperti ini kan bisa kita dapatkan dengan mudah. 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kemudian ini 5 faktorial bisa Anda hapus ya. Berarti 3 faktorial itu 6. 3 faktorial ini juga bisa kita hapus. Ini kemudian 2 faktorial. 2 berarti ya. 4. Oke,
Anda bisa hitung sendiri. 90 dikali 4 berarti ada 360. 360 kali 7, Anda akan mendapatkan angka sekian ini, ya. Itu merupakan aplikasinya yang saya rasa cukup langsung ya dilihatnya, atau straightforward. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau saya, ya, ini kasus yang lain begitu, ya, ada 10 anak-anak yang akan bermain basket. Mereka akan dibagi ke dalam tim A dan juga tim B, di mana anggotanya masing-masing ada sebanyak 5. Berarti kita punya di sini N1 ada 5, N2 ada 5, berarti N sama dengan 10, R sama dengan 2. Berarti tadi caranya adalah N faktorial dibagi N1 faktorial, ini N2 faktorial, atau 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, 5 faktorial. Ini 5 faktorial, kita hapus ya. Kita masih punya 5, 4, 3, 2. Ini bisa kita hapus ya. Yang di sini bisa kita hapus 2. Ini sama dengan 2. Oke. Maka ini sama dengan 18, kemudian dan seterusnya. Kita bisa hitung total sebanyak 252, ya. Jadi itu kurang lebih penjelasan saya. Ini ada latihan, ini agak berbeda dengan yang di sini. Ini coba dipahami betul-betul ya. Jadi nanti akan saya bahas pada saat diskusi. Nah, kemudian kurang lebih materi yang membahas mengenai perhitungan ruang sampel dan kejadian di minggu ketiga dapat dianggap selesai. Saya ingatkan lagi bahwa kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama, kita menerangkan tentang permutasi, di mana kalau dalam permutasi tersebut Anda memperhatikan urutan yang ada di dalam grup ya. Kemudian yang berikutnya kita membahas masalah kombinasi, di mana kalau dalam masalah kombinasi sebetulnya tentu saja Anda masih bisa memanfaatkan beberapa prinsip yang ada di dalam permutasi. Namun bedanya kalau dalam kombinasi tersebut ya, kita tidak memperhatikan urutan dalam grup. Maka kenapa kemudian kita perlu membagi dalam grupnya tersebut, dia bisa diputar-putar sebanyak berapa kemungkinan ya. Pada prinsipnya sih tidak berbeda dalam hal ini secara logika tidak berbeda jauh ya. Anda tinggal hanya melihat kasusnya seperti apa. Kemudian kalau yang ketiga, kita sudah membahas masalah yang disebut sebagai multinomial koefisien, di mana tidak lain dia merupakan salah satu dari aplikasi kombinasi, tetapi pada saat kita ingin membagi kombinasi tersebut ke dalam beberapa partisi. Nah, ketiga-tiganya tersebut tidak lepas dari prinsip the basic principle of counting, atau prinsip-prinsip dasar dalam perhitungan, di mana perhitungan ruang sampel dari beberapa kejadian tersebut, total ruang sampel gabungannya tentu saja merupakan perkaliannya. Dan ini Anda lihat tadi di sini dipakainya itu tidak hanya di permutasi, kombinasi di sini, tapi dipakai semuanya, bahkan nanti sampai kita selesai kuliah ini di akhir semester. Jadi jangan pernah dilupakan the basic principle of counting ini. Nah, kemudian itu yang dapat saya jelaskan. Jadi untuk selanjutnya Anda tetap wajib untuk mempelajari buku teksnya, dan jika ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.